Okay, let's go. Next, untuk agenda presentasi yang akan kami sampaikan, yang pertama itu ada latar belakang dan tujuan proyek itu sendiri. Yang kemudian kedua ada dataset dan pre-processing. Kemudian yang ketiga ada arsitektur model dan justification. Kemudian yang keempat ada hasil training dan evaluasi. Kemudian ada ensemble learning. Kemudian ada deployment web app. Kemudian kesimpulan dan demo serta tanya jawab. Saya Lamnur Hakim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS di mata kuliah Machine Learning, dan kebetulan saya akan menjelaskan di bagian latar belakang masalahnya di sini ya. Nah, di sini mari kita mulai dari latar belakang masalahnya. Nah, di sini seperti yang kita ketahui, masalah sampah di Indonesia itu sudah sangat mengkhawatirkan ya. Nah, berdasarkan data tahun 2023, total sampah di Indonesia mencapai 38,2 juta ton per tahunnya. Nah, dari jumlah tersebut, 40% tidak terkelola dengan baik. Artinya sampah setengah dari sampah yang kita hasilkan tidak tertangani secara optimal. Nah, dan di sini lebih parahnya lagi, sekitar 20 ton sampah berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA. Ini menyebabkan penumpukan sampah menjadi buruk pada lingkungan. Nah, seperti pencemaran tanah, air, dan udara. Nah, selama ini juga pemilahan sampah masih dilakukan secara manual, yang tentu saja tidak efisien dan tidak memakan banyak waktu. Selain itu, edukasi masyarakat tentang pentingnya memilah sampah juga masih minim. Total teknologi otomatis untuk pemilahan di tempat pemrosesan sampah atau TPS juga masih sangat jarang ditemukan. Nah, dari permasalahan ini kami terinspirasi dengan menciptakan solusi, yaitu memanfaatkan teknologi AI computer vision untuk melakukan klasifikasi sampah secara otomatis. Kami berharap solusi ini dapat membantu mempercepat proses pemilahan sampah, mengurangi beban TPA. Nah, tujuan dari proyek ini adalah mengembangkan model deep learning yang mampu membedakan sampah organik dan anorganik secara akurat dan mengimplementasikannya dalam sebuah aplikasi web yang mudah digunakan. Nah, lanjut ke dataset ya. Penjelasan di dataset. Nah, untuk membangun model klasifikasi ini, kami membutuhkan data gambar sampah yang berkualitas ya. Nah, di sini kami mendapatkan dataset dari platform Kaggle, yaitu Waste Classification Data. Data ini sudah cukup terkenal dan banyak digunakan dalam proses klasifikasi sampah. Total dataset yang kami gunakan berjumlah 25.077 gambar, yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu sampah organik dan anorganik. Nah, di sini juga kami membagi data ini menjadi dua bagian utama. Nah, data training sebesar 85%, yang terdiri dari 22.564 gambar. Nah, dari jumlah tersebut gambar organik berjumlah 12.565 atau sekitar 55,7% ya. Sedangkan gambar anorganik berjumlah 9.999 atau sekitar 44,3% di sini ya. Nah, dari data testing sebesar 15%, yang terdiri dari 2.513 gambar. Gambar organik berjumlah 1.401 atau sekitar 49,8%. Gambar anorganik berjumlah 1.112% atau sekitar 50,2%. Nah,
Yang perlu kita perhatikan di sini adalah distribusi data yang relatif seimbang. Nah, pada data training maupun pada data testing. Ini sangat penting karena model akan belajar dengan adil dari kedua kelas sehingga tidak cenderung memihak ke salah satu kategori ya. Nah, lanjut ke pipeline processing, pre-processing. Nah, sekarang kita lanjut ke slide ketiga, yaitu pipeline processing. Sebelum data gambar masuk ke model, nah ada beberapa tahap penulisan awal yang harus kami lakukan dulu ya untuk memastikan data siap diproses atau oleh arsitektur deep learning. Nah, di sini ada alurnya. Tahap pertama, kita memasukkan semua gambar di resize atau diubah ukurannya menjadi 224 kali 224 pixel ya. Mengapa? Karena ukuran segitu itu adalah ukuran standar yang dibuat oleh arsitektur ResNet ya, karena kita menggunakan itu ResNet 50 yang akan kita gunakan sebagai model utamanya yaitu. Tahap keduanya kita melakukan rescaling atau normalisasi ya. Nilai pixel gambar yang awalnya berkisar antara 0 sampai 255 sehingga berada dalam rentang 0 sampai 1. Normalisasi ini penting agar proses training menjadi lebih stabil dan konvergensi menjadi lebih cepat. Nah, untuk tahap ketiga, kami menerapkan augmentasi data. Namun perlu diketahui augmentasi ini hanya diterapkan pada data training bukan pada data testing. Mengapa? Karena tujuannya adalah untuk memperkaya si variasi datanya, latih agar tidak overfitting atau menghafal pola secara berlebihan. Nah, teknik augment yang kita gunakan di sini rotasi sebesar 60 derajat sehingga model bisa mengenali sampah dari berbagai sudut. Nah, horizontal flip yang kedua untuk augmentasi yang kita gunakan itu horizontal flip atau pencerminan horizontal. Yang ketiga, penyesuaian brightness atau kecerahan gambar. Dan yang keempat, zoom hingga 0,4x sehingga model juga belajar dari gambar yang lebih dekat atau lebih jauh. Nah, setelah semua proses ini selesai, nah baru data siap diolah oleh model dengan pre-processing yang optimal. Dan kami yakin model akan memberikan hasil prediksi yang lebih akurat. Baik, nah di sini arsitektur ResNet 50 transfer learning. Nah, mengapa harus ResNet 50? Satu, residual connection mengatasi finishing gradient pada jaringan dalam. Nah, untuk kedua, Ethernet pada ImageNet, fitur visual sudah matang. Dan untuk fine tuning bertahap, freeze ataupun unfreeze 20% layar akhir. Nah, yang terakhir, dua model dikembangkan, model A akurasi tinggi dan model B precision tinggi. Nah, baik, dan untuk konfigurasi dan hasil trainingnya di sini bisa dilihat ada parameter training, parameter images dan nilainya 224 terus 224px, terus ada batch size 32, optimization Adam, reversing, binary conversion, flashback balances. Nah, untuk perkembangan akurasi validasinya, nah di sini bisa dilihat untuk diagramnya ada stopping aktif di episode 10 pada fase dan satu fine tuning berhasil mendorong akurasi validasi akhir ke 88,82%. Nah, fase initial training LR 0.001 sampai 20 epoch base model frozen. Nah, untuk phase 2 fine tuning LR 0.001 15 epoch unfreeze 20% layar akhir. Nah, baik, untuk konfigurasi hasil trainingnya itu. Next ke bagian evaluasi model, dan hasil evaluasi dan conversion metric ini kami mendapatkan akurasi model A ini di 88,82% di performa model validity testing. Yang kedua ada
presisi model B, yaitu kita tingkat keakuratan positifnya di 92,73 dan yang precision rata-rata di 85,2. Jadi model A pada data testing. Kemudian yang recall rata-rata pada model A itu ada 88,7. Nah, jadi model A itu akurasinya di 88,82. Kemudian ada presisinya di 85 dan recallnya di 88. Nah, di model B itu ada akurasinya di 81,50% dan presisinya di 92,73. Jadi besar yang model B dalam segi hal presisi. Kemudian recallnya model B ini sangat rendah di 63%. Nah, kami mencari cara untuk mendapatkan hasil terbaik, yaitu dengan cara ensemble learning dan mendapatkan akurasi jika digabung antara model A dan B mendapat akurasi di 95%, dan untuk presisinya menjadi bertambah jadi 93% dan kurang lebih recallnya itu di 85%. Nah, next untuk ensemble learning sendiri itu kenapa kami menggunakan model ensemble learning. Nah, jadi untuk model A itu unggul di akurasi, kalau model B itu unggul di presisi. Jadi kita pengen si model ini akurasinya bagus dan si presisinya bagus. Jadi kami menggabungkan kedua model ini, hasil training pertama dan kedua. Next, kami menggunakan model agreement boost juga. Jadi kami menggunakan dua metode, yaitu model agreement boost dan ensemble learning. Kenapa kita gunakan model agreement boost ini? Karena untuk teknik untuk meningkatkan confidence prediksi. Jadi ketika dua model A dan B ini memberikan hasil yang sama dalam kesepakatan. Contohnya seperti ini. Jadi skenario 1 itu ada organik di 85% untuk model A, dan prediksi B organiknya di 90%. Agreementnya sama dan boostnya ditingkatkan di angka 15%. Jadi confidence-nya bakal naik. Kemudian ada skenario 2 itu anorganik di model A itu ada 88% dan anorganik di 92% dalam model B. Nah, agreementnya sama, jadi boostnya ditingkatkan plus 15%, jadi confidence-nya naik. Nah, untuk skenario 3 itu ada organiknya di 85% untuk model A dan anorganiknya di 88% di model B. Tapi agreementnya beda. Nah, untuk boostnya akan tetap 0, jadi tidak ditingkatkan atau tetap. Nah, untuk keuntungan memakai agreement boost ini ialah yang pertama ada meningkatkan kepercayaan. Jadi jika kedua model ini setuju, maka confidence lebih tinggi. Nah, untuk transparansi, jadi user kita tahu confidence itu naik karena kedua model itu sepakat atau agreement. Nah, yang ketiga ada tidak merugikan. Jadi jika berbeda pendapat, confidence-nya tidak turun. Sudah mendeploy di huggingface.com. Di sini ada keterangan bahwa web kami bernama Smart Watch Classification System dengan klasifikasi sampel organik dengan ResNet 50 ensemble dan Buster. Di sini kita coba upload gambar. Kita bisa upload dan kita juga bisa foto langsung dengan kamera, tapi untuk demo kali ini kita akan melakukan dengan mengupload gambar. Kita coba di sini gambar apel.
Nah, ini muncul gambar apelnya. Nah, di sini ada keterangan bahwa hasil klasifikasi kedua model ini sepakat untuk confidence dinaikkan. Jadi jenis sampahnya organik, kemudian confidence di 99,2%. Nah, ini kategorinya kompos atau basah. Nah, masukkan ke tempat sampah organik yang berwarna hijau. Di sini juga ada prediksi per model. Jadi model akurasi yang A itu 88 organik, konversinya di 1,6%. Kemudian model B versinya 92,7 itu di 4,5%. Jadi dinaikkan. Hasilnya confident dari hasil model A dan B itu 99,2%. Next kita coba yang lain. Kita coba buah jeruk. Di sini gambar sedang mengupload. Nah, di sini ada gambar jeruk muncul. Nah, di sini hasil klasifikasinya kedua model sepakat confidence dinaikkan. Jadi untuk jenis sampahnya ini organik, kemudian confidence di 99,5%. Kategorinya basah, jadi masukkan ke tempat sampah organik. Nah, di sini juga ada sama detail prediksi per modelnya. Next kita coba sampah anorganik. Sampah anorganik saya sudah menyiapkan, yaitu kantong plastik ini yang kita gunakan sehari-hari untuk belanja. Nah, di sini tidak lama hasilnya akan keluar. Nah, kedua model sepakat confidence dinaikkan. Jadi sampah plastik ini adalah anorganik. Confidence-nya di berapa? Di confidence-nya di 92,6% dan dapat didaur ulang. Jadi masukkan ke tempat sampah anorganik kuning atau abu-abu. Di sini model akurasinya 79% dan model B 86,5%. Digabungkan menjadi 98,6%. Kesimpulan hasil dari presentasi kami, terakhir development dan kesimpulan. Jadi development web app ini dibangun dengan Streamlit 1280 untuk model ensemble dan busternya. Kemudian untuk UI-nya menggunakan glass morphism dan upload gambar serta akses menggunakan kamera juga bisa. Nah, untuk kesimpulan dari project ini ialah ResNet 50 ini berhasil dikembangkan dengan akurasi model A 88,82 dan presisinya di 92 untuk model B. Nah, untuk ensemble learning yaitu dan mode untuk meningkatkan akurasi di 95 dan presisinya di 93. Ditambah kita juga dengan booster average, jadi untuk akurasi dan presisinya bertambah jika kedua model itu sepakat. Nah, untuk web app ini berhasil deploy dengan Streamlit serta untuk deploynya juga menggunakan Hugspace dan UI modern fiturnya ensemble dan average booster. Nah, untuk dataset dari hasil model A dan B ini, datasetnya berjumlah 25.000
gambar dan diolah dengan precisioning optimal dalam 4 minggu. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.